Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berwasiat kepada diri kita sendiri dan juga saling berwasiat satu sama lain untuk senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Karena memang hal ini menjadi salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, saling menasihati di dalam kebaikan dan takwa, dan saling melarang di dalam hal kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan menyampaikan terkait dengan sabar. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap siagalah kalian dan juga bertawakal kepada Allah supaya kamu beruntung. Jamaah rahimakumullah, dari firman Allah yang mulia ini Allah memberikan penegasan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Makna sabar secara bahasa adalah menahan diri. Jadi orang yang sabar, orang yang mampu untuk menahan dirinya. Dan para ulama biasanya membahas terkait sabar ini menjadi 3 permasalahan. Orang yang mampu menahan diri untuk apa? Yang pertama adalah menahan diri untuk istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Menjaga diri dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjaga hukum-hukumnya dan kesemuanya. Yang kedua adalah bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Sedangkan sabar yang ketiga adalah sabar dikala menghadapi ketentuan Allah atau musibah yang kadang terasa pahit. Sabar. Ini 3 perkara yang biasanya dibahas oleh para ulama ketika membahas masalah sabar. Dan ini semuanya tidaklah dimiliki oleh seseorang kecuali dia memiliki sebuah keutamaan. Ya. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, "Wa may yulaqqaha illa du khaddin 'adzim," kata Allah. Tidaklah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut kecuali dia mendapatkan bagian yang sangat besar, sebuah karunia dari Allah yang sangat besar berupa kesabaran dalam 3 hal tersebut.
yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Kita tidak pernah membayangkan bahwasanya kalau kita tidak diberi kesabaran oleh Allah, kita masih akan istiqomah. Bagaimana kita kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini memang sangat berat, sangat berat, baik bagi fisik maupun bagi hati. Ya bagaimana tidak berat panjenengan setiap hari harus pagi-pagi harus bangun untuk menjalankan sholat subuh. Sedangkan fisik kita meripat panjenengan kepengine merem. Ini ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Butuh kesabaran secara fisik. Memang berat. Ya, memang berat sekali untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya lagi, dalam hal yang lain, kita diperintah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, untuk bisa menghafal Al-Quran, kata para ulama, untuk menghafal satu surat, itu minimal 20 kali sehari membacanya, murojaahnya. Ya, untuk bisa membaca menghafal Al-Quran itu panjenengan harus membacanya berulang-ulang. Ya, panjenengan alhamdulillah sudah berapa juz hafalnya? Yang muda-muda ini semestinya ya mulai berusaha untuk apa? Untuk meningkatkan diri, ya. Karena memang sing tua si kendaki wis tuwa gitu. Ya, sudah segala macam kemampuannya sudah sangat berkurang. Itu. Ini yang muda-muda terutama. Monggo. Ya. Kedudukan kita adalah nanti yaumul qiyamah tergantung seberapa kita menghafal Al-Qur'an. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengisyaratkan begitu. Kedudukan kita adalah di akhir hafalan yang kita punya. Ya, semakin banyak kita hafal berarti kedudukan kita nanti di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semakin tinggi. Ya, dari zaman dahulu masa al-hakumut takasur tekan kul a'udzu birabbin nas mawon apale. Tapi ya tidak apa-apa, wong kemampuannya memang seperti itu. Tapi sekali lagi untuk yang muda-muda monggo sempatkan waktu. Sekali lagi. Ketaatan kepada Allah memang sesuatu yang sangat berat. Sangat-sangat berat bagi fisik, bagi otak, bagi hati. Ya, fisiknya sudah, apalagi kalau sudah berumur kayak saya nggih. Itu sudah berumur, artinya ketika sholat saja ya mau menjalankan segala sesuatunya terkadang fisiknya lemah. Tapi berbeda dengan kaum muda. Kaum muda masih sangat fit nggih, masih sangat prima untuk menjalankan ibadah yang memang dibutuhkan kesabaran. Itu. Para ulama rahimahullah ketika bulan Ramadan banyak di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Qur'an berkali-kali dalam bulan Al-Qur'an, dalam bulan Ramadan ini. Ya, ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang 7 hari sekali khatam, ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Dan kita semestinya ya berusaha untuk itu. Akan tetapi khususnya kita karena kita ini tidak memahami atau belum memahami bahasa Arab, saya sering sampaikan alangkah lebih baik kalau sekiranya panjenengan membaca Al-Quran berserta terjemahannya, gitu. Karena ini lebih berfaedah bagi kita. Ya, kalau para ulama mereka ketika membaca Al-Quran seperti membaca Quran, artinya langsung faham. Membaca Al-Quran tahu terjemahannya, tahu maksudnya. Sedangkan secara umum kita semuanya belum seperti itu. Jadi monggo,
Ini yang penting rajin membaca Al-Quran. Berapapun ayatnya, berapapun hukum-hukum yang bisa panjenengan kuasai, monggo untuk bisa dikuasai. Belum lagi terkait dengan hati kita. Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, hati kita kadang menolak. Innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi, kata Allah. Sesungguhnya nafs ini senantiasa menyuruh kepada keburukan, kecuali apa? Nafsu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ketika kita mau berbuat taat, pasti hati kita kadang ya ana sing ngendoni, gini betul? Iya, mau rajin beribadah. Oh, ngomong darani ustad aja. Itu atau yang lain, ya. Apalagi terkait dengan harta, ketaatan dalam masalah harta, hati ini kadang atau jiwa kita kadang memberontak. Ya, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah terkait harta kita. Ya, ketika kita mendapatkan harta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati kita kadang hati kita sepertinya berusaha menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan dengan segala macam pikiran. Kita merasa bahwa harta kita adalah milik kita, hak kita dan sebagainya, sehingga tidak perlu kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Ini hati yang berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, baik secara dari segi fisik maupun dari segi hati atau jiwa kita. Sekali lagi, ya, ketika kita menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus berusaha untuk memaksimalkan atau memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau tidak dipaksa, tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah. Kalau tidak dipaksa, fisik perlu dilatih, jiwa juga perlu dilatih. Untuk bisa ikhlas dalam beribadah, kita harus melatih diri kita, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Itu. Untuk bisa ikhlas ketika kita menjalankan sholat beribadah yang lumayan panjang, misalnya dalam sholat malam, kita harus melatih. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah kita terbiasa. Ya, kita mungkin merasakan sendiri nggih. Ya, panjenengan mungkin dahulu awal-awal ya merasa ketika suratane dawa kayong mantan kabotan grundel bae nang mburi lho, ora rampung-rampung. Imame, ayo ora ngerti nyong lagi ngantuk. Gini betul. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Ini makna bahwa kita harus melatih diri kita baik secara fisik maupun secara psikis, secara mental. Agar supaya apa? Agar supaya kita terbiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika sudah terbiasa, baru kita menata hati kita. Secara fisik misalnya sudah bisa, nanti baru hati kita tata. Agar supaya tetap ketika walaupun kita beribadah dalam waktu yang cukup lama, ya kita bisa tetap khusyuk, tetap ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama atau lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sungguh ibaratnya tembe 1:100. Ya kalau sholat kita dengan sholatnya para ulama, para anbiya itu masih sangat jauh. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah dijamin surga, sudah diampuni dosanya. Itu sholatnya masih nganti digambarkan sampai kakinya bengkak. Panjenengan ya alhamdulillah ya, turungan sing bengkak kaya neta. Ya memang nang mburi dengkul kayak mandan
Ya ketika sholat ya tarawih terutama ya panjenengan mungkin rasakan mantan pegel-pegel tapi semending ya urung nganti panas. Ya para sahabat radhiyallahu anhum kadang ya mereka berdiri saking lamanya sholat itu sampai pegangan tongkat. Ya pegangan tongkat benar-benar zaman sahabat. Mereka benar-benar diuji, dilatih oleh Rasulullah untuk apa? Untuk sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Itu. Apalagi ketika kita dalam keadaan malam hari, kita sudah banyak melakukan aktivitas siang hari, malamnya harus sholat tarawih misalnya. Kalau kita tidak sabar, ya sebentar saja hati akan menolak. Wah, yang lagi ora kepenak ngawak, ya awaknya pada ngeluh. Padahal anggar kondiani ya si kuat. Gimana betul? Iya kondi aktivitas diane walaupun awaknya mantan greges agaris baru duit ya si bergas baik. Tapi ngger kontrawe alasane kon ibadah alasane banyak. Ya tembelarang awak semending be. Nyola ora penak awak kok. Tapi ngger kon ngode ya wis pokoke. Itu manusiawi. Tapi ini semuanya apa? Harus kita lawan, harus kita latih agar supaya kita semuanya bisa melatih kesabaran. Ya dalam ayat yang mulia tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya, ada sobiru, sona pendek, ada sobiru, soneda dawa. Artinya sama apa tidak? Berbeda artinya. Ya, kalau sobiru yang pendek itu artinya adalah untuk senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, menahan diri dari kemaksiatan. Itu sobiru yang sone pendek. Itu kalau sobiru itu berarti adalah senantiasa menahan diri dalam melakukan ketaatan. Tadi kalau sobiru pendek, sone pendek, kalau sobiru sone dawa. Artinya sobiru yang panjang itu adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau sobiru pendek itu artinya sabar dalam apa? Menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya bahasa Arab subhanallah sangat tinggi kandungan maknanya. Sehingga kalau kita sedikit mau mempelajarinya sangat mulia, sangat indah. Bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Qur'an. Makanya penting untuk kita berusaha untuk sedikit memahaminya. Ya kalau kita sudah berusaha untuk mempelajarinya, insya Allah kita akan mencintai al-ilmu, mencintai segala sesuatu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua yaitu untuk sabar di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Kita juga harus melatih fisik dan mental kita, terutama kalau hal-hal yang diharamkan. Kita harus banyak melatih mental kita, jiwa kita yang harus kita pilih, ya, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena hal-hal yang diharamkan oleh Allah rata-rata legi, rata-rata manis, rata-rata menyenangkan. Gini mbatan? Ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah semuanya sangat-sangat lezat ya bagi diri kita. Sangat enak untuk dinikmati secara tubuh kita. Nah ini ya, kita membutuhkan kesabaran untuk bisa apa? Untuk menghindari itu semuanya ketika ada di depan mata kita, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita diuji oleh Allah. Untuk senantiasa menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Secara mental itu semuanya sangat-sangat menarik untuk
diikuti atau dikerjakan hal tersebut. Ya, bagaimana tidak menarik? Misalnya ada harta yang banyak numpuk di depan mata, ya, harta segunung garinjikot, walaupun itu bentuknya adalah harta hasil korupsi. Ya itu kan sangat menggoda sekali. Ya, atau misalnya panjenengan di depan mata melihat sebuah kemaksiatan, ya, yang sangat glamor di dalam kehidupan dunia, baik dari wanita yang cantik ataupun hiburan-hiburan yang menggiurkan, itu semuanya, ya, adalah dibutuhkan kesabaran dari diri kita untuk menahan, ya, itu menahan hati kita, menahan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Lalu dalam lanjutannya Allah berfirman warabitu, ya. Artinya apa rabitu? Artinya banyak melakukan kebaikan secara berkesinambungan. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, dalam surat Ma'arij, Allah berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun. Apa itu daimun artinya? Apa artinya? Orang-orang yang dalam salat mereka daimun. Daimun ini artinya terus menerus melakukan salatnya sampai mati. Ya, senantiasa seperti itu. Ya, karena memang kita diperintah oleh Allah, fa'budillah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Karena kita memang benar-benar tidak memahami, makanya kita harus bersabar, ya. Dan di antara bentuk kesabaran ini adalah untuk senantiasa terus-menerus di dalam ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kendor. Jangan biarkan hati kita terlalaikan dari zikrullah. Jangan sampai kita terbiasa untuk mengalah dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai. Ya, misalnya pada pagi hari ini, setiap pagi kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Yang kalah berarti orang melu sholat maring masjid, turun di rumah, itu artinya kalah. Ya. Kita setiap hari seperti itu. Dan setiap saat, bahkan sehari sampai 5 kali. Ya kita kita harus siap siaga untuk memusuhi hawa nafsu kita. Dan itu butuh latihan yang kontinu. Ini kalau tidak kita latihan, kalau tidak kita memaksakan diri kita, sekali lagi tidaklah mungkin bisa kita taat kepada Allah, baik dalam hal kebaikan ataupun taat kepada Allah dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan taat yang ketiga, kata para ulama adalah sabar yang ketiga, maknanya adalah sabar yang kita fahami, sabar di dalam ketika kita mengalami takdir yang buruk atau musibah yang buruk, karena ini pasti akan terjadi, semua orang mengalami. Ketika kita mendapati sesuatu yang buruk kepada diri kita, ma'asobakum bamin indillah, apa yang menimpa kalian dari si Allah. Tahu, yakin saja, wa may yu'min billah yahdi qalbah, kata Allah. Barang siapa beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Makanya ketika sesuatu yang buruk kok menimpa diri kita, bersabar. Bersabar bahwasanya kita yakini bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada kita, musibah menimpa diri kita, kecuali Allah akan mengangkat derajat kita asal kita mau bersabar. Makanya Allah memberikan kredit, memberikan penghargaan. Ya,
kepada orang-orang yang seperti ini. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bisa bersabar ketika menghadapi musibah buruk yang menimpa dirinya, apa saja. Karena musibah buruk pasti akan terjadi kepada kita. Baik terkait harta kita, baik terkait dengan jiwa kita, baik terkait dengan segala macam. Semua orang akan mengalaminya. Dan setiap orang ujiannya sendiri-sendiri. Ketika kita menghadapi ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan merasa bahwasanya panjenengan kita sendiri yang diuji oleh Allah. Semuanya diuji, semuanya punya masalah dalam kehidupan di dunia ini. Gimana betul? Hanya masing-masing memang berbeda-beda. Itu. Jadi monggo untuk bisa senantiasa sabar. Ya, ketika kita bisa menjalani itu semuanya, kita akan mendapatkan sholawat dari Tuhan, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diberi titel sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, itulah uraian daripada 3 klasifikasi kesabaran. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita sehingga kita bisa termotivasi untuk senantiasa sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.